Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Trivisi Data Class. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang load balancing pada router mikrotik, menggunakan router mikrotik dengan menggunakan dua sumber internet atau dua ISP, yaitu dari ISP pertama dari IndiHome dan ISP kedua menggunakan modem atau WiFi modem dari Telkomsel, yaitu Orbitstar 2. Metode load balancing yang digunakan pada mikrotik ini tujuannya adalah untuk membagikan beban traffic yang berlebihan. Biasanya kalau kita menggunakan satu ISP, maka beban traffic tersebut akan diberikan atau dibebankan kepada satu ISP. Dan dengan menggunakan dua ISP, maka kita berharap bahwa beban traffic yang ada akan dibagi ke dalam dua ISP. Jadi masing-masing ISP nanti akan menanggung beban dari traffic yang ada di dalam jaringan. Kenapa ini penting? Karena dengan metode ini pula maka dia akan memperkecil waktu tanggap dan menghindari dari overload. Jadi overload pada salah satu ISP atau salah satu jaringan bisa dihindari dengan kita menggunakan metode load balancing. Terus yang harus kita pahami pula bahwa dalam metode load balancing menggunakan PCC ini adalah bahwa biasanya kesalahpahaman orang tentang load balancing adalah untuk meningkatkan speed atau bandwidth dari jaringan. Padahal maksudnya dengan load balancing itu sebenarnya adalah lebih kepada pembagian beban traffic dalam jaringan tersebut. Jadi tidak serta-merta hanya mengacu pada speed atau kecepatan dari internet, tapi lebih kepada membagi beban download dan beban upload atau traffic-traffic yang lain kepada ISP yang ada di dalam jaringan. Seandainya kita punya dua ISP, berarti kita bagi beban traffic tersebut kepada dua ISP. Jika kita juga menggunakan 3 ISP, maka kita membagi beban traffic tersebut kepada ISP. Jadi tidak, keberhasilannya bukan dilihat dari kecepatan speed, tapi lebih kepada pembagian traffic yang berhasil. Di sini kita akan menggunakan dua ISP dan topologinya akan saya lihatkan seperti ini. Ini topologi sederhana saja. ISP 1 menggunakan IndiHome, dan di tempat saya IndiHome-nya sebenarnya sudah bandwidth-nya sudah besar, yaitu kita berlangganan 100 Mbps. Jadi kalau untuk kecepatan, hanya untuk urusan kecepatan saja sebenarnya sudah cukup menggunakan ISP 1. Nah, tapi kita di sesi ini kita akan belajar bahwa menggunakan load balancing dengan dua ISP itu bukan hanya mengacu pada bertambahnya kecepatan, tapi mengacu kepada pembagian beban traffic yang lebih baik. Dan ISP 2 kita menggunakan modem Orbitstar 2. Di sini nanti kita akan lewatkan internetnya dengan cara kita menembak WiFi dari si Orbitstar 2, kemudian kita teruskan menjadi sumber internet melalui WLAN 1. Jadi kita tidak menggunakan kabel fisik. Walaupun sebenarnya untuk kestabilan lebih baiknya kita menggunakan kabel LAN yang dicolokkan di belakang modem Orbitstar 2, kemudian kita letakkan ke Ether 2. Jadi dua-duanya menggunakan kabel. Tapi untuk percobaan kali ini, untuk sesi tutorial kali ini, kita akan menembak WiFi dulu yang dimiliki oleh Orbitstar 2 menggunakan perangkat WLAN 1 yang ada di router RB941 ini. Kemudian kita alirkan menjadi koneksi internet melalui WLAN 1. Jadi tetap yang hanya menggunakan kabel hanya ISP 1 dan ISP 2 menggunakan WiFi yang ditembakkan. Dan Ether 3 digunakan untuk jalur ke luar atau jalur ke LAN. Sebenarnya kalau kita lihat dari topologi,
Di sini ada Ether 2 juga yang nganggur, Ether 3 sama Ether 4. Ini boleh kita gunakan semuanya, kita bridge untuk digunakan ke jalur luar. Ya. Jadi bisa kita bridge atau kita bisa gunakan beberapa service seperti hotspot salah satunya, kemudian duanya untuk LAN boleh. Nah, tapi pada kali ini kita hanya akan menggunakan satu jalur aja untuk keluar, yaitu dari Ether 3 untuk jalur ke LAN. Oke, kemudian tadi ya kita memiliki dua ISP yang besaran bandwidthnya berbeda. Jadi di sini ada 100 Mbps, tapi karena internet yang digunakan di IndiHome itu adalah internet share, jadi kecepatannya nggak mungkin sampai 100 Mbps. Jadi kemungkinan hanya 70 atau 60 Mbps jika jam-jam sibuk. Begitu juga dengan Orbistar 2, karena kita hanya menggunakan perangkat nembaknya menggunakan WLAN, menggunakan WiFi juga, berarti seandainya kita punya kecepatan 10 Mbps, ya karena menggunakan WLAN kemungkinan hanya mendapatkan 5 atau 6 Mbps. Ya, kecuali kita menggunakan kabel dari Orbistar 2 kita colokkan ke Ether 2, kemungkinan bisa sampai 7 atau 8 Mbps. Jadi sebenarnya ini paling maksimal diterapkan kepada internet yang bukan internet share, jadi dedicated internet. Nah, cuma untuk di Indonesia kebanyakan di rumah kan internetnya kurang stabil, makanya kita membutuhkan dua ISP ini untuk lebih menstabilkan dan membagi bebannya kepada jaringan di luar. Oke, kita langsung saja dari topologi ini, silahkan dibaca, silahkan dipahami pelan-pelan, dan kita akan mulai. Pertama kita buka dulu Winbox-nya. Ini Winbox sudah kita reset, jadi pengaturan bawaan pabriknya sudah dihapus, tinggal kita konekkan saja. Di sini juga saya sudah membuat langkah-langkah yang akan saya gunakan untuk menjalankan load balancing ini dengan dua ISP menggunakan metode PCC. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dari panduan ini. Panduan ini akan saya upload atau saya kopikan di deskripsi, bagian deskripsi. Silahkan di copy, diikutin per bagian ya. Oke, pertama kalau kita lihat dari sini, kita akan masuk ke menu interface untuk memberi nama Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Ya, Ether 1 diberi nama ISP1, Ether 2 diberi nama ISP2, Ether 3 kalau Ether 4 juga mau digunakan, itu bisa digunakan untuk jalur LAN. Nah, tapi karena di sini kita menggunakan metode menembak WiFi, jadi kita di sini bukan pakai Ether 2 tapi masuknya ke WLAN 1. Jadi WLAN 1 atau wireless itu digunakan untuk menembak WiFi dari Orbistar 2 kemudian diteruskan menjadi jalur internet ISP2. Kemudian setelah kita memberi nama, kita akan mengaktifkan wireless LAN-nya, kemudian kita tembak WiFi-nya dulu sampai dia dapat internet untuk jalur ISP2. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita masuk ke menu interface. Selanjutnya di bagian Ether 1 ini kita double klik, beri nama Ether 1 ISP 1 atau beri nama juga boleh ISP IndiHome. Indi saja ya. Indi maksudnya ke ISP IndiHome. Apply dan OK. Kemudian Ether 3, sebentar kita terputus. Kita refresh kembali. Kita konekkan. Ether 1 beri nama ISP atau ISP Indi. Apply, oke. Ether 3 mengarah ke jalur LAN, jadi kita kasih nama LAN. Apply, oke.
Kemudian kalau kita menggunakan Ether 2 juga untuk LAN juga boleh. Terus kita aktifkan WLAN 1. Ya, kita aktifkan. Selanjutnya setelah diaktifkan WLAN 1 juga boleh kita kasih nama jadi ISP Orbit. Maksudnya ini ISP yang berasal dari Orbit Star 2. Apply dan oke. Jadi masing-masing sudah diberi nama. Selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan internet dulu untuk ISP2 ya. Karena ISP1 kan sudah dari IndiHome, sudah lewat kabel. Jadi sudah masuk internetnya, tinggal ditambahkan saja. Nah, untuk WiFi-nya ini belum aktif internetnya. Jadi kita pertama yang harus kita lakukan, kita belum mengatur WiFi interface-nya dulu, tapi kita akan mengatur koneksi passwordnya dulu. Di WiFi Orbit Star 2 kan ada password ya, ada password untuk kita masuk ke dalam jaringan internetnya. Kita masukkan di sini, kita tambahkan. Namanya profil 1, modenya dynamic key, kemudian kita boleh pakai mode password yang mana saja boleh. Contohnya saya hanya pakai satu saja, WPA2 PSK. Kemudian password yang dimasukkan di sini adalah password dari Orbit Star 2. Jadi harus tahu passwordnya dulu. Nggak boleh sembarang password, karena kalau passwordnya salah nggak akan bisa masuk ke jalur WiFi-nya. Di sini saya beri passwordnya 123 Orbit. Untuk melihat passwordnya sudah benar apa belum, kita masuk ke setting, hilangkan centang di hide password. Nanti di sini muncul 123 Orbit. Pastikan passwordnya benar. Apply, oke. Masuk ke WiFi interface lagi. Kemudian kita double klik di WLAN 1 ISP Orbit. Kita atur di bagian wireless. Modenya yang digunakan adalah mode station. Di sini banyak pilihan mode. Kita pilih yang station. Selanjutnya untuk bandnya kita boleh pilih yang ini, BGN 2GHz. Selanjutnya lagi kita akan atur security profilnya, diarahkan ke profil 1 yang berisi password dari Orbit Star 2. Selanjutnya adalah menyeken SSID dari Orbit Star 2. Scan, pilih start. Orbit Star 2 milik saya telah saya beri nama SSID-nya adalah TriOrbit. Nah, ini sudah terbaca di sini. Jadi kalian cari sendiri nama SSID, nama WiFi dari Orbit Star 2-nya. Diklik, baru pilih connect. Pilih apply dan oke, sampai status di bagian bawah ini statusnya menjadi R atau running, artinya dia sudah terkoneksi, sudah berhasil menembak WiFi dari WLAN 1 ke arah Orbit Star 2. Kita close. Langkah berikutnya adalah kita memberikan IP DHCP client untuk ISP1 dan ISP2. Jadi masuk ke IP DHCP client, tambah, baru arahkan ke ISP1 dulu supaya terurut ke arah IndiHome dan apply. Selanjutnya di sini kita bisa atur default route-nya, bisa yes atau bisa no, bebas. Kalau pilih yes berarti nanti root untuk internetnya akan dibuat otomatis oleh fungsi ini, default root. Tapi kalau kita pilih no, artinya kita akan menambahkan rootnya sendiri ya. Jadi kita tinggal bebas saja, kita pilih yes boleh. Apply oke. Pilih tambah lagi, arahkan ke WLAN 1 ISP Orbit, ini untuk ISP yang kedua ya. Apply dan oke lagi sampai statusnya mendapatkan IP. IP addressnya adalah 192.168.1.234 untuk ISP IndiHome, ISP1, dan ISP2 ISP Orbit adalah 192.168.8.116. Jadi kita sudah punya dua IP untuk ISP1 dan ISP2. Berikutnya kita akan menambahkan IP static. Di bagian IP address kita tambahkan untuk jalur yang mengarah ke jaringan lokal atau Ether 3.
tambahkan, arahkan ke Ether 3 LAN. Kita beri IP address. Di sini boleh kita gunakan IP kelas berapa saja, yang penting kita sudah tidak boleh menggunakan IP yang sama dengan IP yang sudah kita gunakan untuk SP. Contohnya saya menggunakan IP 10.10.7.1/24. Kemudian pilih apply. Oke, jadi jalur ke LAN diisi dengan IP 10.10.7.1/24 dan networknya 10.10.7.0. Pada bagian ini sudah selesai mengatur IP, dan kita akan menambahkan DHCP server atau layanan DHCP server untuk memberikan IP kepada perangkat luar, baik itu handphone atau laptop atau PC yang akan terkoneksi ke jalur Ether 3. Langkahnya adalah masuk ke IP DHCP server, kemudian pilih DHCP setup, arahkan ke Ether 3 LAN. Pilih next. Oke, kita close. Berikutnya adalah kita tambahkan DNS. Tambahkan DNS Google saja, 8.8.8.8. Jangan lupa dicentang di bagian allow remote request. Apply. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengatur NAT di bagian firewall. Kita akan mengatur NAT. Fungsi dari NAT ini adalah untuk merubah dari alamat IP yang ada di jaringan lokal ini. Semua alamat IP ini dirubah menjadi alamat untuk jaringan publik. Jadi supaya bisa keluar itu dia nggak bisa menggunakan alamat IP lokal, jadi harus ditranslasikan menggunakan alamat IP publik dengan menggunakan fitur NAT. Tambahkan fitur NAT-nya, chain di bagian generalnya kita rubah atau kita buat src NAT. Kalau sudah src NAT berarti nggak usah diganti, tapi kalau masih di st NAT rubah ke src NAT. Kemudian arahkan out interface-nya, ini mengarah ke jaringan yang ESP1 dulu, Ether 1 ESP IndiHome. Kemudian actionnya kita atur menjadi masquerade. Apply dan oke. Tambahkan lagi untuk ESP2 src NAT, out interface-nya mengarah ke WLAN 1 orbit ya. Actionnya juga sama, dari accept kita rubah ke masquerade. Apply dan oke. Di sini kita sudah membuat jalur pengubah untuk IP lokal menjadi IP public. Dari sini kita sudah selesai. Nah, selanjutnya lagi kita akan membypass jalur yang mengarah ke semua alamat IP ini, jalur yang mengarah langsung. Karena mangle yang kita buat atau rule yang kita buat untuk load balancing belum dibuat, jadi supaya tidak ada loop traffic atau traffic yang berlebihan atau yang berulang ke yang mengarah ke masing-masing jaringan ini, maka kita bypass dulu semua koneksi yang mengarah ke alamat ini. Jadi kita gunakan alamat ini, kita bypass. Langkahnya adalah masuk ke dari NAT tadi di firewall, masuk ke mangle. Kemudian kita tambahkan di sini mangle-nya, tambahkan di sini chain-nya kita atur ke pre-routing. Kemudian di bagian DST address kita atur di sini mengarah ke alamat network yang ada di bagian ini, semua kita masukkan. Seandainya kita masukkan mulai dari yang atas dulu juga boleh. Jadi arahkan ke alamat yang ada di network ini 10.10.7.0. 10.10.7.0. Jangan lupa /24. Dan berikutnya di bagian action
ini tetap di posisi accept. Kalau berubah ya kita tinggal pilih accept, apply, dan oke. Kita buat untuk 3 jalur karena kita punya 3 IP ya. Jadi tadi baru kita buat untuk jalur yang mengarah ke Ether 3. Kita jadi tambahkan lagi di sini general pre-routing DST address, kita arahkan ke 192.168.1.0. 192.168.1.0/24. Actionnya tetap accept, apply, oke. Tambahkan lagi pre-routing DST address, arahkan ke IP dari si WLAN 1 8.0, arahkan ke networknya 192.168.8.0/24. actionnya accept, apply, dan oke. Jadi kita sudah membypass jalurnya untuk menghindari traffic yang berulang. Berikutnya adalah kita akan mengatur atau menandai koneksi yang masuk melalui jalur ISP1 dan ISP2 orbit. Jadi kita tambahkan mangle-nya lagi, tambah di bagian general kita akan atur chain-nya itu mengarah ke pre-routing. Ini sudah pre-routing. Selanjutnya adalah in interface. Di sini kita atur arahkan ke Ether 1 dulu. Jadi kita akan menandai jalur yang mengarah ke Ether 1 ISP IndiHome atau SP1. Kemudian di bagian sini action, pilih dari accept kita rubah ke mark connection. Kemudian di bagian new connection mark kita ketikkan ISP Indi atau ISP1 boleh, penamanya bebas saja. Ini hanya untuk menandai bahwa ISP ini adalah ISP IndiHome. Kemudian apply dan oke. Tambahkan lagi untuk jalur ISP2 atau ISP orbit, pre-routing, in interface-nya WLAN 1 ISP orbit. Action-nya kita buat mark connection, kita tandai jalur untuk ISP orbit, apply, dan oke. Jadi kita sudah menandai jalur yang menandai koneksi dari jalur ISP1 dan ISP2. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita akan menandai koneksi yang dikirim dari Ether 3. Jadi seandainya Ether 3 melakukan permintaan koneksi yang mengarah ke ISP1 dan ISP2, maka kita akan membuat rule untuk menandai koneksi tersebut. Caranya kita masih di mangle, tambahkan di sini. Selanjutnya di bagian general, chain-nya tetap pre-routing. Kemudian masuk kita ke in interface-nya. Karena ini adalah jalur yang dibuat dari permintaan Ether 3 atau jalur dari LAN, jadi kita arahkan interface-nya ke LAN. Dan masuk ke tab advance. Di sini kita atur, kita besarin sedikit. Nah, kita atur di bagian per connection classifier. Jadi di sini adalah bagian dari load balancing-nya. Kita pilih dari search address, kita pilih boot address and port atau boot addresses juga boleh. Jadi ini gabungan antara search address dan DST address, jadi dinamai port address. Atau kita bisa juga menggunakan gabungan dari 3, yaitu search address, boot address, dan port. Bebas saja, kita pilih boot addresses untuk contoh kali ini. Di sini di bagian determination, di sini ini kita akan mengaturnya menjadi 3. Kenapa saya atur jadi 3? Karena
saya punya ISP itu 2, tapi bandwidthnya itu yang ISP1 IndiHome itu bandwidthnya lebih besar, dan bandwidth untuk ISP Orbit itu lebih kecil. Jadi saya akan memecah jadi 3. Jadi jalur 1 dan jalur 2 akan digunakan, jalur ISP1 maksudnya akan saya pecah jadi 2. Jadi bebannya lebih banyak saya tekankan di ISP1. Kemudian ISP Orbit akan dimasukkan untuk urutan ketiga, ya. Jadi ada tiga jalur. Dan di sini di bagian ini adalah bagian yang menunjuk ke arah dari si ini determinationnya. Jadi kalau dari 3 nanti masuknya kemana? Jadi ini 0 itu artinya dia mengarah ke ISP1. Nanti kalau 1 tetap mengarah ke ISP1. Nanti kalau saya rubah sini jadi 2, berarti artinya ini akan mengarah ke jalur ketiga. Jalur ketiga itu yaitu ISP2. Kalau 1 dan 0 itu tetap mengarah ke ISP1 IndiHome. Jadi untuk awal sini saya pilih 0 dulu supaya berurut. Kemudian di bagian ini, di bagian action, kita akan atur dari accept. Di sini kita rubah menjadi mark connection karena ini untuk menandai koneksi dari permintaan Ether 3 LAN. Di sini kita atur menjadi ISP, ini untuk mengarah ke ISP1 ya, jadi ISP Indi. Kemudian pilih apply dan OK. Kita buat 2 lagi, tambahkan lagi. Di sini selanjutnya adalah kita atur tetap rerouting. In interface-nya masih dari Ether 3 LAN. Kemudian di bagian advance kita tadi masuk ke peer connection classifier, boot addresses. Di sini 3. Tapi urutannya kita rubah menjadi 1. Artinya dia akan mengarah ke ISP1. 0 juga mengarah ke ISP1. Kemudian dari sini masuk ke action, kita tandai koneksinya. Mark connection, tulis ISP1 atau ISP Indi. Apply, oke. Satu lagi, change pre-routing. In interface-nya Ether 3 LAN. Advance-nya peer connection, boot addresses 3. Di sininya kita rubah jadi 2 untuk diarahkan ke ISP2. Di bagian action kita rubah jadi mark connection untuk menandai paket koneksinya, dan kita tulis di sini ngarah ke ISP2 atau ISP Orbit. Apply dan oke. Jadi kita sudah punya 3 penanda. Selanjutnya adalah kita akan menandai rute atau route dari si jalur Ether 3 LAN ke ISP1 dan ISP2. Kalau tadi kita menandai koneksinya dari jalur dari jalur Ether 3, sekarang kita akan menandai route-nya. Jadi kita buat mangle untuk route dari LAN ke ISP1 dan ISP2. Masih di mangle, tambahkan lagi. Di bagian ini masih pre-routing chain-nya, kemudian kita atur in interface-nya mengarah ke LAN atau Ether 3. Kemudian di bagian bawah ini ada connection mark, ini kita arahkan ke ISP1 atau ISP IndiHome. Kemudian di bagian action, kalau tadi untuk menandai koneksi kita pilih mark connection, kita sekarang akan menandai routingnya atau rutenya. Jadi kita pilih mark routing, kemudian kita tandai untuk kemana. Ini akan mengarah ke ISP1. Jadi saya tulis ke ISP Indi. ISP Indi. Jadi jalur ini, jadi jalur Ether 3 LAN ini akan ditandai route-nya ke ISP IndiHome. Apply dan oke. Kita tambahkan lagi
di general tadi pre-routing, in interface-nya ke Ether 3 LAN tetap, connection mark-nya kita arahkan sekarang ke ESP Orbit karena tadi untuk ESP IndiHome sudah kita arahkan. Kemudian action-nya kita rubah jadi mark routing lagi sama seperti yang tadi, yang ke ESP1, cuma di sini kita routing mark-nya kita arahkan ke ESP2, ESP Orbit. Apply dan oke. Ya, langkah berikutnya adalah kita akan menandai atau membuat rule untuk rute output dari ke yang mengarah ke ESP1 dan ESP2. Tambahkan lagi, dari pre-routing kita arahkan ke output. Jadi kita akan menandai route outputnya. Output. Kemudian di bagian ini kita sudah atur. Langkah berikutnya adalah connection mark-nya kita atur. Jadi kalau tadi kita pakai in interface untuk menandai mark route-nya, dan ini untuk outputnya kita nggak perlu in interface-nya, cukup kita arahkan di bagian connection mark. Di connection mark kita pilih ESP Indi untuk yang pertama, kemudian action-nya kita atur ke mark routing. Kemudian di sini kita pilih ke ESP Indi. Ya, ini untuk jalur outputnya. Pilih apply dan oke. Kita buat lagi satu untuk output ke ESP2. Output, kemudian connection mark, dipilih ESP Orbit. Di bagian action, accept-nya dirubah menjadi mark routing yang mengarah ke ESP Orbit atau ESP2. Apply dan oke. Jadi kita sudah membuat beberapa rule untuk outputnya dan menandai koneksi. Oke, dari sini kita sudah selesai ya membuat rule-nya, lumayan banyak tadi. Nanti kalian bisa ngikutin dari ini catatan yang ada di load balancing. Nanti ikutin aja. Nah, ini kelihatannya banyak, tapi kalau kita ikutin jadinya nggak terlalu seperti ini, nggak terlalu banyak. Tadi saya sudah sampai di bagian menandai route output. Nah, ini bagian 13, menandai route output. Yang kita atur tadi outputnya sama connection marknya ESP1, actionnya mark routing, arahnya ke ESP1 dan ke ESP2. Sekarang kita akan mengkonfigurasi routing ESP1 dan ESP2. Caranya adalah kita kembali ke ini, ke Winbox, kita close, kemudian kita masuk ke menu IP, cari ke bawah routes. Nah, di sini kalau tadi kita atur di bagian IP DHCP client, kita tadi atur di sini yes. Nanti di bagian route listnya kita sudah punya route ya, sudah punya internet yang mengarah ke ESP1 dan ESP2. Tapi kalau di sini tadi kita centangnya adalah no, berarti kita harus menambahkan route-nya sendiri. Gimana kalau kita tadi pilih no? Berarti kita harus menambahkan route-nya sendiri. Caranya adalah masuk ke route, kemudian tambahkan di sini DST address-nya kosongin, baru ini masukkan IP route yang mengarah ke ESP1 192.168.1.1 gitu aja. Kemudian pilih apply dan oke. Ya. Baru kalau untuk yang ESP2, gateway-nya masukkan IP dari ESP2 192.168 tadi 8 ya, 8.1 gitu.
Kemudian pilih apply dan oke. Tapi karena di sini sudah saya pilih tadi centang dari DHCP kliennya sudah pakai yes, berarti saya sudah nggak perlu ngatur lagi ya. Saya sudah nggak perlu ngatur lagi karena di sini sudah ada. Contohnya saya buka ya. Di sini saya buka, di sini sudah reachable Ether 1 ESP INDI. Nah, ini udah otomatis karena saya pilihnya centangnya yes. Nah, untuk jalur yang ke ISP Orbit juga sudah ada. Dan ini statusnya sudah aktif ya. Oke, kita kembali ke materinya lagi. Jadi sekarang kita akan mengkonfigurasi routing untuk ISP1 dan ISP2. Jadi kita tambahkan di gateway, di sini kita masukkan alamat dari ISP1 192.168.1.1. Kemudian di bagian ini, di bagian check gateway, kita aktifkan check gateway-nya menggunakan fungsi ping ya, fungsi ping. Kemudian routing MAC-nya kita arahkan ke ISP INDI atau ISP1. Pilih apply dan oke. Tambahkan lagi yang mengarah ke ISP2 192.168.8.1. SP Orbit tadi 8.1. Gateway-nya ceknya menggunakan ping, routing MAC-nya arahkan ke ISP2 atau ISP Orbit. Pilih apply dan oke. Jadi kita sudah punya routing untuk ISP1 dan ISP2. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing juga, cuma ini lebih digunakan untuk failover atau untuk membackup jika ada salah satu gangguan di salah satu ISP. Jadi lebih untuk backup atau failover. Jadi salah satu mati, satunya bisa hidup ya. Caranya kita tambahkan sama seperti tadi, hanya diulang saja 192.168.1.1. Cek gateway-nya ping, kemudian distance-nya di sini saya kasih 2. Distance-nya kenapa kasih 2? Karena untuk yang jalur internet DHCP klien tadi root-nya tadi menggunakan distance 1. Jadi ini distance 2. Ini artinya digunakan dia untuk urutan kedua atau untuk bagian cadangan untuk failover. Kemudian arahkan ini sama tadi di bagian routing MAC-nya, kita arahkan ke ISP IndiHome dulu atau ISP1. Apply OK. Tambahkan lagi untuk ISP2 192.168.8.1. Cek gateway-nya juga ping, distance-nya juga kita samakan 2 untuk backup. Routing MAC-nya juga sama mengarah ke ISP. Oke, routing MAC-nya juga diarahkan ke ISP Orbit. Kalau tadi yang pertama ke ISP INDI, ini ISP Orbit. Jadi lebih ke untuk backup ya, untuk failover. Apply dan oke. Ya. Dari sini kita sudah selesai melakukan semua konfigurasi, berakhir tadi di bagian rootnya ini. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pengujian dulu. Pertama kita cek dulu dari si routernya sendiri sudah terkoneksi belum ke ISP, ke internet. Kita lakukan ping dulu ya ke google.com. Ya, ini sudah ada paket yang masuk. Kita Ctrl C untuk menyetop proses ping. Oke, langkah berikutnya kita akan buka tab interface. Nah, di sini kita akan mengamati traffic yang masuk dan keluar, upload dan download dari ISP INDI dan ISP Orbit, ISP1 dan ISP2. Jadi saya tekankan lagi ya, fungsi load balancing ini bukan
mengacu kepada wah ini nanti kalau digabungkan speednya harus cepat. Ya, speednya pasti cepat karena digabungkan. Cuma bukan ke situ arah load balancing, tapi saya tekankan lagi tadi adalah untuk membagi beban ke arah ISP indy dan ke arah ISP orbit. Jadi bebannya nggak dipikul sama Ether 1 atau ISP 1, tapi dibagi bebannya ke WLAN 1 atau ISP orbit. Kita coba buka ini panduannya tadi ya. Ini udah selesai sampai bagian 15. Kita buka Google Chrome dan kita lakukan di sini speed test. Kita buka fast.com, enter. Di sini nanti akan berjalan nih begini. Nah, kita akan amati juga di bagian ini. Di bagian ini jalan ya. Di bagian ini, di bagian angkanya ini. Nah, ini 85 Mbps untuk uploadnya. Nah, terus kita perhatikan di sini. Nah, di bagian upload di sini tadi kan download ya. Nah, ini muncul di sini. Terbaca di bagian ini. Jadi, traffic sudah mulai dibagikan. Untuk downloadnya tadi dilewatkan di bagian ini, di bagian ESP1 IndiHome, dan traffic untuk uploadnya diarahkan ke bagian ESP2. Jadi pembagian trafficnya sudah jalan ya, sudah jalan. Jadi kita bisa lihat dari angka di sini, kita bisa perhatikan, kita ulang lagi ya. Nah, kita perhatikan. Nah, ini 83 di sini kebaca ya. Nah, terus dia masih berjalan. Ini masih belum jalan ya. Nah, di sini nanti baru dia muncul di bagian uploadnya ya. Kita lihat nih. Ya, ini juga sudah mulai dibagikan ke atas. Jadi beban trafficnya sudah mulai dibagi-bagi. Lebih banyak diambil oleh ISP1. Kenapa? Karena tadi kita bikin 3 pembagian ya. Karena ISP1 perbandingannya dengan ISP2 kan bedanya jauh. Jadi saya bebankan ISP1 lebih banyak menerima beban dibandingkan dari ISP2 modem orbit. Ya, jadi bukan semata-mata keberhasilannya melihat dari tingginya speed, bukan itu, tapi kita melihat dari beban traffic yang sudah mulai dibagi ya, sudah mulai dibagi. Jadi nanti nggak ada traffic yang overload di salah satu ISP. Oke. Terus nanti juga kalau kita download 2 file, seandainya kita download software tapi sumbernya beda. Contohnya kita download software apa gitu, sumbernya seandainya dari server 1, yang software kedua dari server 2, ini akan otomatis juga akan dibebankan trafficnya ke masing-masing jalur. Jadi tidak hanya ditanggung oleh salah satu jalur. Jadi konsep load balancing seperti itu. Jadi bukan mengacu ke kalau berhasil itu artinya angkanya tinggi, enggak, tapi lebih ke pembagian traffic yang lebih baik. Jadi beban trafficnya dibagi. Oke ya. Saya rasa cukup seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Mungkin karena keterbatasan waktu dan ilmu, nanti kalau saya terlambat atau lambat mengkonfirmasi atau membalas komen, berarti ya tolong dimaafkan. Tapi sebisa mungkin akan saya bantu untuk menjawab atau mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Oke, demikian. Ini nanti akan saya cek lagi bagian materinya, kalau ada yang kurang nanti akan saya sesuaikan. Di sini contohnya saya di sini bikin bridge ya. Jadi boleh juga di bridge, boleh juga enggak, tergantung sama kebutuhan. Oke, demikian tutorial pada materi load balancing.
Kemudian tadi kita menggunakan WLAN 1 untuk menembak internetnya. Kalau kalian nggak mau nembak internet supaya lebih stabil, ya gunakan saja Orbit Star-nya, colokan kabel di belakang Orbit Star, kemudian tancapkan di Ether 2. Caranya ngaturnya sama seperti di Ether 1 ya. Cuma beda cara di WLAN saja. Kalau Ether 1 pakai kabel, Ether 2 juga internet orbitnya pakai kabel, ya jadi lebih mudah. Oke, demikian panduan kali ini. Jika ada salah kata atau terlalu panjang penjelasannya atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.